وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Media TV yang saya hormati pula, semoga semuanya selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kita, karunia yang besar, nikmat yang begitu luar biasa, hingga kita berkumpul di tempat ini, berjalan dari rumah kita menuju ke majelis ini. Tidak ada satu niat kecuali kita berusaha untuk belajar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita datang dalam rangka ingin menunjukkan satu wujud rasa mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dorongan inilah yang menggerakkan kita untuk kita lebih mengutamakan Nabi di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Kita lebih mengedepankan Nabi, mengutamakan Nabi Muhammad SAW daripada diri kita sendiri. Kita berusaha untuk mencintai Nabi SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan seluruh manusia yang ada. Karena disebutkan dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada diri pribadi orang yang beriman itu sendiri. Artinya bagaimana? Kita ini dihimbau, disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan utamakan Nabi di atas kepentingan diri kita. Bahkan rasa mahabbah, cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak istri kita, ini jauh lebih diutamakan dulu cinta kita kepada Nabi. Karena itu hak Nabi Muhammad SAW. Maka kecintaan kita kepada Nabi lebih kita utamakan daripada cintanya kita kepada diri kita, orang tua kita, orang-orang kita cintai, siapapun yang ada di atas muka. Allah Ta'ala sebutkan An-Nabi awla bil mu'minina min anfusihim. Ini satu bentuk jalan kita mengenal, mewujudkan ayat tersebut. Diceritakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, itu beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini mencintai engkau melebihi orang tua saya, keluarga saya, anak istri saya, siapapun kecuali diri Anda, kecuali diri saya ya Rasulullah. Adapun diri saya masih lebih cinta ketimbang Anda. Tapi yang lainnya, saya lebih cinta Anda daripada siapapun kecuali diri saya. Maka Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum. Kata Rasulullah, ya Umar, tidak seperti itu. Wahai sahabat Umar, tidak seperti itu. Bukan begitu ya. Kata Nabi, bagaimana la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, tak masuk iman di hati seseorang, tak mencapai kesempurnaan iman seseorang itu sampai dia mau mencintai aku melebihi, dia lebih mencintai aku, lebih mengutamakan cintanya kepada aku daripada cintanya kepada bahkan dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan siapapun daripada manusia yang ada. Maka begitu dengar seperti itu, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya mencintai Anda melebihi diri saya sendiri. Ya, saya cintai Anda sekarang melebihi diri saya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Nah, sekarang baru kau sampai. Nah, sekarang baru kau jadi orang yang mukmin, yang masuk sempurna iman itu ada dalam hatimu.
Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mendapatkan satu pelajaran besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Nabi itu perkara yang penting, bukan penting saja, bagian yang wajib setelah kita mencintai Allah. Duduknya kita di sini mengenang, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarahnya, mengikuti napak tilas orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang mencapai puncak mahabbahnya kepada Nabi, itu satu jalan, satu kewajiban, satu keharusan kewajiban. Duduk kita di sini itu satu kewajiban, haknya Nabi. Karena Allah sudah sebutkan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih diutamakan daripada orang muslimin, orang mukmin yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Bahkan tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai Nabi melebihi cintanya kepada dirinya dan siapapun yang ada di atas muka bumi. Maka hari ini sudah ada kecintaan ini terjadi sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama menumpahkan kecintaannya, para sahabat menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan mereka kepada dirinya sendiri. Terus itu, sehingga mereka ini di antara wujud bentuk menunjukkan ekspresi kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditampakkan di dalam lisannya, perbuatannya. Seperti kita duduk di sini, kita rencana bahas Madhul Burdah, Maulidul Burdah. Di dalamnya isinya puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan beberapa fasal. Itu ada beberapa fasal yang menyebutkan pertama bentuk kecintaan kerinduan kepada Nabi. Kemudian menyebutkan tentang fasal berikutnya peristiwa kelahiran Nabi. Fasal berikutnya menyebutkan tentang mukjizat Al-Quran. Fasal berikutnya menyebutkan tentang bagaimana kecintaan sahabat, bagaimana setelah itu mukjizat-mukjizat Nabi. Itu ada di dalam fasal-fasal di dalam Maulidul Burdah. Isinya madih, puji-pujian kepada Nabi, tapi dalam bentuk syair, dalam bentuk syair. Ya. Nah, hal ini dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin dari masa ke masa. Bukan hanya di zamannya Imam Al-Busiri saja, rahimahullah. Imam Al-Busiri ini baru salah satu dari kalangan ulama yang menunjukkan ekspresi kecintaannya, gambaran kecintaan beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan sebutan Maulidul Burdah. Bentuknya apa? Syair-syair, pujian kepada Nabi, dan menceritakan tentang sirah riwayat hidup Nabi, serta di situ di dalamnya ada juga munajat serta doa di akhir. Ini semua syair-syair yang diucapkan oleh Imam Al-Busiri. Itu beliau mengambil contoh daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Siapa generasi yang sebelumnya? Adalah generasi pertama, generasi terbaik, yaitu generasi yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita dengar ada orang yang bersyair, madah, memuji Nabi dengan syair-syairnya, itu bukan perkara baru. Tapi pujian, madah, syair-syair ini itu adalah kalau disebutkan oleh ulama, sebagian mereka mengatakan syair-syair, pujian kepada Nabi ini sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Karena kita sudah tahu pembahasan sunnah Nabi itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada sunnah takriri. Ya, sunnah fi'li, sunnah qauli adalah sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi wujudnya qauli, ucapan, hadis, ilmu, kajian, mau'izah, ya, yang diucapkan oleh Nabi. Dan itu menjadi sunnah buat kita umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah fi'li. Sunnah yang berupa perbuatan-perbuatan. Seperti apa? Yang disyariatkan hingga detik ini. Bagaimana Nabi itu sholat, bagaimana Nabi itu puasa, bagaimana Nabi itu zakat, bagaimana Nabi itu haji, bagaimana Nabi itu umrah, bagaimana Nabi itu berdagang, bagaimana Nabi itu menikah, bagaimana Nabi berjual beli, bagaimana Nabi bermuamalah. Kan manusia yang dilihat oleh sahabat itu jadi sunnah fi'li. Syariat buat kita, apa yang dilakukan Nabi berupa perbuatannya menjadi satu syariat untuk kita. Kemudian yang ketiga ada sunnah takriri. Sunnah takriri ini adalah apa? Sunnah yang sifatnya berupa ketetapan dari Nabi, yaitu satu sunnah yang wujudnya perbuatan atau ucapan hal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan diucapkan oleh sahabat dan itu dilakukan serta diucapkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi diam. Artinya Nabi membolehkan, Nabi tidak melarang. Maka apa yang dilihat oleh Nabi dari perbuatan dan ucapannya sahabat dan Nabi diam, itu menjadi satu ketetapan bahwa itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Berarti itu bentuk persetujuan Nabi atas yang dilakukan atau diucapkan oleh mereka para sahabat Nabi. Jadilah sunnah takriri. Tidak dilakukan Nabi, dilakukan sahabat, tapi Nabi oke, setuju. Tidak dilarang, Nabi mengiyakan, menyilahkan. Ya. Dan itu terjadi. Seperti apa? Syair, madah, puji-pujian. Ini bukan hal baru. Ini sunnah takriri. Bagaimana pujian kepada Nabi dikatakan perkara yang baru? Kalau orang sekarang mengatakan bid'ah. Ini bukan bid'ah, puji-pujian ini. Imam Busiri ini baru satu di antara jutaan umat Nabi yang memuji kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang Imam Busiri ini mendapatkan gelar Sayyidul Madihin, tuannya, rajanya orang yang memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Imam Busiri dalam puji-pujiannya kepada Nabi. Ini orang yang kecintanya kepada Nabi luar biasa. Saya tidak paham ilmu balaghah, tidak paham ilmu syair, tapi kalau yang bisa kita petik dari yang kita baca, bahwa banyak para ahli syair, banyak orang yang pandai memuji dengan sajak syairnya, tapi kok tidak seperti Imam Busiri. Beliau tidak terlalu muluk di dalam ilmu puji-pujiannya. Ketika ia mengarang burdah, seolah-olah pujian beliau, syair beliau itu wahbi, pertolongan dari Allah yang Allah berikan, wujud kecintaan yang luar biasa kepada Nabi, tercetus itu yang namanya burdah. Ya, banyak ahli syair, tapi kelezatan yang dirasakan dari syair burdah ini, madah burdah ini luar biasa. Tidak seperti yang lain, asal yang membekas di hati orang yang membaca dan mendengarkannya. Makanya kita pilih Maulidul Burdah, Imamul Busiri. Ini seperti apa? Seperti Imam Busiri tidak mengarang. Beliau meniru, mencontoh dari generasi yang terdepan. Ini siapa? Para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahwa Nabi itu memiliki sahabat-sahabat yang penyair. Rasulullah itu memiliki sahabat yang semuanya, banyak di antara mereka yang ahli syair. Bahkan Nabi meminta di kalangan sahabat untuk membacakan syair. Nabi tak bisa bersyair, ya, dan Nabi tak boleh memang bersyair. Beliau bukan orang yang bisa baca tulis ahli syair. Beliau orang yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Makanya Nabi dapat gelar ummi, Nabi yang tak baca tulis. Tak seperti kalangan umum masyarakat negeri Arab saat itu, mereka banyak yang ahli syair, ahli sastra. Sengaja Nabi dicipta oleh Allah Ta'ala dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis. Dalam rangka apa? Menguatkan wahyu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, sehingga orang Arab saat itu tidak menyangka bahwa wahyu Quran yang keluar lewat lisan Nabi adalah buatan Nabi sendiri, karena Nabi bisa bersyair. Ini menunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi toh seperti itu, Nabi tidak melarang sahabatnya untuk memuji dengan syair-syairnya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pujian ini hal yang lumrah.
wajar. Kalau kita mau membaca mengenai madah, puji-pujian yang dilakukan oleh sahabat kepada Nabi banyak. Dan dari mana sahabat ini kok memuji Nabi? Dari Allah Ta'ala yang mencontohkan. Zat yang pertama memuji Nabinya. Jadi kalau dikatakan memuji Nabi itu apa? Allah Ta'ala yang mencontohkan. Kalau kita mau buka Al-Quran isinya, Allah banyak memuji Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada pujian manusia yang bisa menyamai kadar tingginya besarnya pujian Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sahabatnya mengucapkan syair puji-pujian kepada beliau, di situ Nabi ingin menunjukkan kemuliaan beliau kepada sahabat, dan Nabi adalah orang yang membalas pujian mereka dengan balasan yang setimpal. Sebetulnya Nabi tidak butuh pujiannya makhluk, karena sudah cukup Khalik Allah sang pencipta yang memuji beliau. Kalau sudah Allah itu yang memuji Nabi, berapa nilai pujian kita kepada Nabi? Dan diperlukan. Hanya saja memang daripada sifat-sifat orang yang mulia itu memang iya dengan pujian tadi menunjukkan kemuliaannya kepada manusia. Nabi memuji untuk mendoakan. Dan orang tadi memuji Nabi mengharap keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi meminta dari kalangan sahabat untuk membacakan madah puji-pujian syairnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau lihat di sini bagaimana korelasi hubungannya pujian madah sahabat-sahabat Nabi itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu begitu banyak syu'ara'uhu, ahli syairnya Nabi, ya, kanu yadhubuna 'anil Islam. Sahabat ini mereka bersyair memuji Nabi dan membela agama Islam dengan syair-syairnya, dengan syair-syairnya. Ya. Seperti siapa? Sahabat Ka'ab ibn Malik. Seperti siapa lagi? Sahabat Abdullah ibn Rawahah. Itu ahli syairnya Nabi. Seperti siapa lagi? Hassan ibn Thabit. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, sampai waqad da'alahu alaihi salatu wassalam. Nabi itu sampai mendoakan Sayyidina Hassan ibn Thabit ketika beliau itu bersajak bersyair. Mengucapkan syairnya itu Nabi doakan. Apa doanya Nabi? Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Allah kuatkan lisannya Hassan ini ketika bersyair dengan pertolongan Ruhul Qudus, si Jibril alaihissalam. Ruhul Qudus nama dari malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu yang membantu Hassan bin Thabit sampai dia bisa bersajak bersyair. Sampai diceritakan di sini. Wa fil hadis, ada di dalam hadis disebutkan anna Jibril ma'a Hassan ma nafah anni ay dafi' hija'al musyrikin ala ash'arihim. Di sini diceritakan a'anahu Jibril bisa bina baitan. 70 bait yang dilontarkan oleh Sayyidina Hassan bin Thabit itu dari malaikat Jibril yang membisikkan, yang nuntun, yang ngajari. Nabi SAW yang mendoakan. Jadi kalau bersajak, bersyair, madah, memuji Islam, memuji Nabinya, ini satu hal yang apa? Satu hal yang takriri sunnah Nabi SAW. Bukan perkara yang baru, bid'ah, bukan. Didoakan oleh Nabi Sayyidina Hassan bin Thabit. Ya, semoga Jibril membimbing engkau. Kemudian siapa lagi? Termasuk ahli syairnya lagi. Ya, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri, paman Rasulullah SAW sendiri, itu memuji Nabi Muhammad dengan madahnya, dengan syairnya. Diceritakan suatu ketika paman Nabi ini Sayyidina Abbas mengatakan, ya Rasulullah, uridu an amtadihuka. Ya Rasulullah, saya memuji kamu dengan syair saya, bagaimana? Kata Rasulullah, "Qul la yaqudullahu fa." Kata Rasulullah, silahkan paman ucapkan, semoga Allah Ta'ala menguatkan mulutmu, menguatkan bibirmu, dan akan jatuh itu gigimu sama sekali. Subhanallah, bait itu diucapkan sampai diceritakan Sayyidina Abbas sejak meninggalnya masih bagus mulutnya, indah bibirnya, giginya utuh, tidak ada satu yang tanggal, padahal sudah tua. Karena doanya Nabi. Baca
membacakan madah, pujian kepada Nabi, sahabat, bukan bid'ah, bukan hal baru. Sayyidina Hasan bin Thabit didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Banyak di antara kalangan sahabat yang di sini kita baca dari kitab Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki. Itu Sayyidina Abdullah ibn Ruwahah itu membaca syairnya kepada Nabi. Ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain. Siapa lagi? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Madinah. Kita singkat, terlalu banyak kalau mau dibaca. Ya. Terlalu banyak kalau mau dibaca sahabat yang bersyair madah Rasulullah. Tidak cuma Imam Busiri, sahabat, sunnah takribiyah, sunnah bukan bid'ah. Bagaimana diceritakan? Imam Baihaqi meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah. Ketika Rasulullah masuk kota Madinah, bagaimana? Ja'alan nisa wasibyan yaqul. Wanita-wanita, anak-anak yang bersajak bersyair memuji Nabi. Tuh, perempuan-perempuan, anak-anak muji Nabi. Bagaimana syairnya? Sampai sekarang diriwayatkan syair ini masih diucapkan umat Islam hampir 1500 tahun yang sebelumnya. Sampai sekarang. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'udhu fina jidda bil amril muta'. Syair saja pujian kepada Nabi, sunnah takribiyah. Siapa yang mengucapkan? Perempuan dan anak-anak. Masih mau dibilang ini perkara baru? Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah takribiyah. Waqalat, bagaimana diucapkan oleh wanita-wanita, gadis-gadis min Bani Najjar. Ketika Nabi masuk kota Madinah, Nabi melewati kampung Bani Najjar, yang mana Nabi ketika baru tinggal di kota Madinah, Nabi tinggal di situ, perkampungan Bani Najjar. Kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ketika Rasulullah masuk ke perkampungan Bani Najjar, Nabi melihat perempuan-perempuan, gadis-gadis Bani Najjar. Yadribna dufuf, ia memukul dufuf. Apa dufuf? Hadra, tabuh, pakai hadra. Perempuan-perempuan, gadis-gadis Bani Najjar. Ketika Nabi masuk ke kampungnya, apa yang diucapkan? Nahnu jawarin min Bani Najjar. Kami wanita-wanita, gadis-gadis Bani Najjar. Ya habbana Muhammadun min Jar. Alangkah beruntungnya kami punya tetangga Nabi Muhammad. Jadi perempuan-perempuan pakai hablum. Nabi lewat, dilihat oleh Nabi. Maka berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi. Nabi mengatakan apa? Dosa, kau tidak boleh, haram. Apa yang dikatakan Nabi? Allahu ya'lam, Allahu ya'lam inni la uhibbukun. Rasulullah bersabda, Allah yang Maha tahu, aku betul-betul cinta kepada kalian. Aku cinta kepada kalian. Allah yang jadi saksi, Allah yang tahu. Jadi di antara wujud bentuk rasa kecintaan yang ditunjukkan oleh para sahabat yang dahulu memuji Nabi, dan pujian kita kepada Nabi diterima oleh Nabi SAW. Kalau sahabat yang melihat kemuliaan Nabi, mukjizatnya Nabi, sehingga mereka beriman kepada Nabi, saat mereka bersyair memuji Nabi, Nabi menyatakan, aku cinta kepada kalian dan Allah yang jadi saksi. Lantas bagaimana dengan kaum yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah lihat mukjizatnya Nabi, tapi memuji Nabi dengan kecintaan? Kira-kira apa yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita? Kira-kira apa balasannya Nabi untuk kita? Mudah-mudahan kita dijadikan orang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan berkat rasa cinta ini kepada Nabi SAW. Bahkan tidak hanya itu, syair-syair yang diucapkan oleh Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi,
Di samping ada di antara mereka yang betul-betul saat itu wujud ekspresi kecintaan beliau kepada Nabi. Ada di kalangan orang-orang Mekah yang ketika ia menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Nabi. Jadi zaman dulu itu ketika Nabi SAW tahun 8 Hijriah saat Fathu Mekah, Nabi berhasil masuk ke kota Mekah. Itu Nabi SAW telah menghitung beberapa orang yang mereka dari kalangan orang-orang kafir Mekah. Sejak awal Islam sampai akhirnya Fathu Mekah, mereka orang yang lisannya tidak putus mencaci Islam dan mencaci Muslimin serta mencaci Nabi. Maka orang-orang ini sudah nas sama Rasulullah, sudah dikasih backlist, centang. Kata Rasulullah, nanti kalau kita masuk Mekah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, tangkap bunuh walaupun ia bergantung di atas tembok Ka'bah, tangkap bunuh. Sudah ada orang-orang yang sudah keterlaluan dalam menghina Islam, tangkap bunuh walaupun dia bergantung dengan tembok Ka'bah, karena sudah keterlaluan terhadap Islam, menghina Islam. Betul ya, ada seorang di antara mereka yang tertangkap, dibunuh sama Nabi, eksekusi. Ini orang sudah kelewatan. Begitu terbunuh, selesai, datang saudaranya perempuan, ya Rasulullah, saya mau bacakan syair di hadapan, silakan. Membaca syair mengenai pujian beliau kepada Nabi dan mengenai keadaan saudaranya yang terbunuh. Selesai syair tadi dibacakan, kata Rasulullah, coba kau bacakan ini sebelum saudaramu terbunuh. Tidak, jadi saya bunuh tadi. Saya maafkan, kamu telah terbunuh. Bahkan cerita yang tenar di antaranya siapa? Cerita tentang seorang yang betul-betul membenci Nabi SAW. Itu ceritanya seorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair kalau tidak salah. Itu bagaimana cerita yang kita bawakan nanti di sini. Ka'ab bin Zuhair itu orang membenci Nabi luar biasa. Ka'ab bin Zuhair ini dia dari Mekah. Zuhair ayahnya adalah orang yang paling piawai bersyair, ahli syair di Mekah. Ya, ia dan putranya Ka'ab, dua-duanya jago ahli syair. Tapi saya kan dipakai untuk mencaci Nabi, dipakai untuk mencela Islam, dipakai untuk mencela Islam. Ceritanya Ka'ab bin Zuhair ini diajak oleh saudaranya yang namanya Bujair. Ayo Bujair, kita berangkat ke satu tempat. Di situ ternyata kalau tidak salah Bujair ini ngajak Ka'ab ke satu tempat untuk berjumpa dengan Nabi. Tapi Ka'ab tidak mau. Kau mau kemana? Saya tunggu sini. Saya yang mau ketemu sama Muhammad bin Abdullah. Kamu tunggu sini, saya tidak usah ikut. Ternyata Bujair ini saudara Ka'ab berangkat bertemu dengan Nabi, masuk Islam. Pulang menjumpai saudaranya si Ka'ab, saya sudah masuk Islam. Marah. Ka'ab ini marah, kemudian dia bersyair mencaci saudaranya dan mencaci Nabi. Dia mengatakan, kamu sudah kena sihirnya si Ma'mun, kamu sudah kena sihirnya orang yang Ma'mun, yang terpercaya. Dia mengucapkan Nabi itu dengan kalimat Ma'mun, orang yang terpercaya. Sampai syair ini kepada Nabi SAW. Kalau ini orang kurang ajar, ya, orang kurang ajar. Subhanallah, saat Fathu Makkah, masuk Nabi kota Makkah, maka sebagaimana tadi cerita, fulan bin fulan tangkap bunuh, fulan bin fulan tangkap bunuh. Ka'ab bin Zuhair, siapa tadi? Ka'ab bin Zuhair, ya, tangkap bunuh. Akhirnya bagaimana? Sebagian orang-orang yang bersajak, bersyair, yang selalu menghina Nabi, ada yang kabur lagi, ya, kabur lagi. Maka ketika Nabi memerintahkan sahabat, siapapun yang menemukan tangkap bunuh. Saat itu Bujair, saudaranya Ka'ab bin Zuhair ini, kasihan sama adiknya, sama saudaranya. Daripada ditangkap, dibunuh nanti sama sahabat,
Maka Bujair menulis surat kepada saudara, Ka'ab, kalau kamu masih sayang sama nyawamu, jangan lari. Fulan bin Fulan temanmu tadi ditangkap di hadapan Nabi, dibunuh. Kamu ketemu sama sahabat dimanapun kamu akan terbunuh. Tapi kalau kamu masih sayang kepada nyawamu, menghadaplah kepada Nabi dan minta maaf kepada dia. Karena Nabi adalah orang yang tidak pernah menolak permohonan maaf seorang pun yang datang meminta maaf. Akhirnya berangkat ya, si Ka'ab bin Zuhair sampai di kediaman satu kabilah suku di situ, beliau sembunyi di situ. Kemudian dia bilang kepada Bujair, tolong, saya ini minta jaminan dulu. Kalau saya keluar ketangkap orang belum minta maaf sama Nabi, sudah dipotong leher saya nanti sama sahabat. Tolong carikan orang yang bisa jamin saya selamat bisa di depan rumahnya Rasulullah, di masjidnya Rasulullah. Akhirnya saudaranya di si Bujair segera mendatangi siapa yang bisa saya mintai tolong, yang ngamankan. Jadi kalau ada orang mau bunuh, orang ini sahabat ini ngamankan, jangan dibunuh. Orang ini di bawah jaminan saya. Nah, sahabat Bujair, saya mau minta tolong siapa? Datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Sayyidina Abu Bakar, tolong ini saudara saya Ka'ab. Ya, kepingin ketemu Nabi, dia mau minta maaf, mau berjumpa sama Rasulullah. Kira-kira Anda berani jamin tidak selamatnya saudara saya ini sampai di hadapan Nabi? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak berani. Ini orang sudah dicap sama Nabi, habis. Saya tidak berani jamin. Akhirnya lari sahabat Bujair sampai Sayyidina Umar. Ini kan orang-orang besar, orang paling dekatnya Nabi. Datang kepada Sayyidina Umar, tolong ini saya punya saudara Ka'ab, kepingin ketemu Nabi, dia mau minta maaf. Anda bisa tidak jamin keselamatan buat saudara saya? Saya tidak bisa jamin. Ini orang sudah Nabi menghalalkan darahnya. Saya tidak berani jamin. Jangan saya. Bingung sahabat Bujair, cari sahabat. Dilihat sahabat lain, sahabat lain, tolong saya. Ini saya ingin bawa saudara saya mau menghadap Nabi. Ada tidak kira-kira Anda berani jamin tidak? Kata saya Ali, ya sudah, saya kasih jatahnya, saya bantu. Nanti bawa saudaramu ke masjid di hadapan Rasulullah, ya, di belakangnya Nabi. Nanti begitu Nabi selesai sholat, ya, kamu duduk di depan Nabi, adikmu duduk di sebelah. Begitu Nabi membalik badannya, adikmu suruh cepat-cepat pegang tangannya Nabi seperti orang yang mau berbaiat. Ya, orang kalau mau berbaiat itu tangannya dipegang Nabi. Saya mau berbaiat, saya mau ucapkan kalimat syahadat. Siapa tahu adikmu ada jalan keluar, saudaramu dapat pengampunan dari Nabi. Gitu aja caranya. Betul. Ya, berangkat itu sahabat Bujair dengan siapa? Ka'ab tadi. Sampai di hadapan Rasulullah, ya, Nabi selesai sholat, Nabi berbalik. Sisi apa nih? Ka'ab langsung pegang tangannya Nabi. Ya Rasulullah. Dan Nabi tidak mengenal wajahnya Ka'ab bin Zuhair, Nabi tidak kenal. Ya. Nabi tidak tahu wajahnya seperti apa. Begitu itu Nabi membalik, duduk langsung Ka'ab pegang tangannya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau tanya ini. Ini kayaknya Ka'ab bin Zuhair datang kepada Anda ya Rasulullah. Namanya hari syair pintar, ya, nyiasatinya pintar. Ya Rasulullah, ini ada orang yang namanya Ka'ab bin Zuhair. Dia ini kalau datang kepada Anda ya Rasulullah dan dia minta maaf, kira-kira dimaafkan enggak? Kata Rasulullah, pasti. Kalau dia mau datang ke sini dan mau minta maaf kepada saya akan maaf. Ya Rasulullah, anak Ka'ab bin Zuhair, saya orangnya ya Rasulullah. Sudah pegang tangannya lagi. Ya, masjid ribut. Satu sholat ya Rasulullah. Jadi kepalanya serah di situ. Biar kita eksekusi langsung. Dia sudah pegang ya Rasulullah, saya datang sini minta maaf sudah ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, ya sudah, saya maafkan. Kata sahabatnya Rasulullah, serahkan kepalanya untuk saya. Ini yang Anda cari ya Rasulullah, biar kami potong kepalanya, kata Rasulullah. Tidak
Ini orang sudah datang minta maaf. Ini orang sudah datang minta maaf. Kita harus maafkan dia. Begitu kita maafkan dia, kata si Ka'ab, ya Rasulullah, izinkan saya mau bacakan beberapa bait syair untuk Anda. Tuh, kekuatan syair ini kita lihat bagaimana. Maka Ka'ab bin Zuhair membacakan bait yang sangat terkenal. Ceritanya sudah di mana-mana kalau kita mendengarkan ceritanya. Banat su'adu, itu baitnya. Ya, banat su'adu fa qalbil yawma madbulu mutayyamul ifraha lam yafut makbul. Di sini ada beberapa bait diucapkan oleh beliau. Bentuk kesedihannya beliau, kemudian bagaimana rasa takutnya. Ya, yas'al hawadu janabaiha wa qawluhum. Ini agak sulit ini. Ada bait yang perlu kita bacakan di sini ya. Bagaimana? Yas'al ghawatu janabaiha wa qawluhum innaka yabna abi sulma lamaktulu. Ya Rasulullah, ini orang sudah menyebar isunya di mana-mana dan mereka sudah mengatakan, wahai ibna Abu Sulma, anaknya Ibi Abu Sulma, kamu pasti maktul, akan dibunuh sama Nabi. Itu dalam bait. Maka beliau mengatakan bait yang berikutnya, wa qala kullu sadiqin kuntu amalluhu. Semua temannya saya ngarep-ngarep pertolongannya. La uliyannaka inni angka masyghulu. Waduh, saya tidak bisa tolong engkau, saya sibuk sama urusan sendiri. Habis sendiri kau sudah. Saya tidak bisa tolong. Semuanya berlepas tangan. Tidak ada yang menolong saya. Isu sudah merebak. Saya pasti akan dibunuh oleh Anda ya Rasulullah. Ya. Kemudian bagaimana? Fakultu khallu tariqi la ubalakum. Fakullu ma qaddara rahmanu maf'ulu. Pun saya mengatakan, sudah biarkan saya yang menjalani jalan hidupku sendiri. Apa yang sudah ditentukan oleh Ar-Rahman untukku bakal akan terjadi. Apa yang terjadi saya sudah terima. Ini menunjukkan pasrah, sudah ketakutan, tidak ada jalan. Ini baik diucapkan di hadapan Nabi. Kemudian bagaimana? Wa kullu li unta wa idwalat salamatuhu yawman ala alatin habba mahmulu. Siapapun dari anak manusia, anak perempuan seseorang, walaupun panjang umurnya, tapi suatu saat dia akan dibawa di atas kerandanya, bakal mati. Cepat lambat saya juga bakal mati. Kamu tidak nolong saya bakal dibunuh sama Nabi. Saya serahkan kepada Allah urusan saya. Orang mau panjang umurnya juga mati kok. Ini dalam baitnya. Kemudian bagaimana? Nabi itu anna Rasulullah aw'adani wal 'afwu 'inda Rasulillahi ma'mulu. Ucapkan ya Rabbah. Aku diberitahu berita bahwasanya Rasulullah aw'adani sudah ngancam saya bakal dibunuh. Tapi wal 'afwu 'inda Rasulillahi ma'mulu. Tapi maafnya Rasulullah jadi harapan besarku. Ya, jadi harapan besarku. Mahlan hadakal ladzi a'taka nafilatal Qur'ani fiha mawa'idu wa tafsilu. Ya Rasulullah, sebentar kasih saya kesempatan, wahai zat yang dibimbing dengan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang berisi dengan nasihat dan penjelasan-penjelasan. Sebentar ya Rasulullah, kasih saya kesempatan. Diucapkan. La ta'khudhu bi aqwalil fusyati wala an walau kathurat fil agawiru. Ya Rasulullah, jangan serta-merta percaya kepada orang yang menyatakan bahwa saya ini menghina Anda yang luar biasa. Jangan percaya Rasulullah, saya sebetulnya tidak seperti itu banget-banget ya. Kemudian bagaimana? Laqad tur'anu min khafi bawadihu in lam yakun min Rasulillahi tanwilu. Sungguh ya Rasulullah, ini tengkuk saya, badan saya bergetar di hadapan Anda saking takutnya ini saya. Jika Anda tidak memberikan jaminan rasa keamanan kepada saya ya Rasulullah. Baik saya diucapkan. Kemudian bagaimana? Innar rasulana nurun yustadha'u bihi muhandun min suyufil hindi maslulu. Kata
ketika bait ini diucapkan, sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah cahaya yang menerangi, muhaddun, orang yang pemberani, min suyufil hindi maslulu, seperti pedang India yang terhulus. Begitu Rasulullah dengan itu ganti, bukan suyuful hindi, suyufullah. Jangan suyuful hindi seperti pedang India, bukan seperti pedang Allah, ganti suyufullah. Diulangi sama beliau. Innar rasula la nurun yustadha'u bihi, sesungguhnya Nabi Muhammad itu nur, cahaya yang menerangi, muhaddun min suyufillahi maslulu, seperti orang yang pemberani, seperti pedangnya Allah yang terhulus. Begitu sampai ucapan seperti itu, sahabat, dengarkan ini, dengarkan ini. Dia bersabda, dipanggil semua sahabat, suruh dengar. Dengar semua, mari kumpul, dengarkan apa yang dia ucapkan. Subhanallah, ya. Bagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi usbatin min Quraisy qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu. Manusia yang mengajak kepada sekelompok orang-orang Quraisy untuk beriman di lembah Makkah, kemudian mereka menyatakan ayo berhijrah ke Madinah. Bait yang panjang. Setelah diucapkan 6 bait, maka Rasulullah melepas burdah, selimut yang ada di badannya, dikalungkan kepada Sa'ad bin Zuhair. Bentuk kecintaan, kerelaan Nabi SAW, burdahnya dikalungkan, diselimutkan kepada Zuhair. Untuk yang tadinya Nabi mau membunuh orang ini berubah jadi 180 derajat. Nabi membalas maafnya dengan kemurahannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan syair. Bahkan selendang tadi dicari sama sahabat mau dibeli, hingga Sayyidina Muawiyah itu mau beli dengan harga berapa ratus keping dinar. Dan lidah yang dimiliki Ka'ab bin Zuhair ini itu turun-temurun dari khalifah ke khalifah. Dibayar dengan harga mahal. Selendang Rasulullah ini dikalungkan ke leher Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Berubah jadi maafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan daripada syair. Nah, bagaimana dengan Imam Musiri? Makanya Imam Musiri sama seperti itu. Beliau dan 1000 orang yang sebelumnya sudah mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga. Bukan yang baru. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Musiri seorang yang zahid, seorang yang alim, seorang ulama, ahli ilmu. Beliau punya guru yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, Ahmad bin Hasan Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi seorang wali, pemimpin wali di zamannya. Beliau berguru kepada gurunya Abul Hasan Asy-Syadhili.